Temanya adalah membuka pintu hati, menata iman. Tema ini kami pilih beranjak dari bacaan Misa Kudus hari ini tentang Yesus ditolak di kampungnya atau desanya sendiri oleh orang-orangnya. Maka terinspirasi oleh bacaan suci ini, saya mencoba untuk mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan seperti apa kira-kira hikmah yang terkandung dalam warta ini. Itu diawali dengan pertanyaan, apakah atau pernahkah Bapak Ibu menyapa seseorang dengan ramah, dengan penuh hormat, dengan penuh kerendahan hati, tetapi sapaan itu dianggap sambil lalu, tidak dibalas dengan jawaban, apalagi dengan senyuman. Pernahkah Bapak Ibu mengalami seperti itu? Pernahkah Bapak Ibu menolong seseorang dengan tulus, tetapi kemudian orang itu tidak peduli dengan Bapak Ibu, bahkan bersikap seakan-akan melupakan Bapak Ibu sendiri? Saya kira ini dua pertanyaan ini hanya merangkum pengalaman-pengalaman lain yang mungkin Bapak Ibu alami dengan cara tersendiri, tetapi membawa satu kesan tersendiri bagi Bapak Ibu. Jika memang seperti dua pertanyaan yang tadi saya ajukan, maka kira-kira bagaimana perasaan? Perasaan Bapak Ibu pasti sedih, kecewa, dan kemudian menyesal. Sedih, kecewa, dan menyesal. Kalau begitu, pertanyaan berikut, mengapa orang-orang itu bersikap seperti itu? Mengapa ya kira-kira? Apa karena dia sibuk saat kita sapa? Tapi ternyata orang itu selalu begitu, kalau kita jumpa, kita sapa, dia nggak peduli, dia nggak cuek atau apalah macam gitu. Atau memang dia sibuk? Atau orang itu memang merasa bahwa ia perlu dibantu, sehingga ketika bantuan itu diterima, dia merasa memang begitu, dia harus bantu saya kok. Lalu sesudah itu saya lupakan dia. Apa memang begitu? Jawaban Bapak Ibu pasti berbeda-beda, tetapi saya ingin katakan bahwa kenyataan ini terjadi mungkin karena orang itu tertutup pintu hatinya untuk menerima apa yang dibilang makna dari sebuah kepedulian, rasa hormat, kebaikan, syukur, dan terima kasih. Makna itu ia tidak temukan. Entah karena memang dari kecil tidak diajar, atau memang dalam perjalanan hidupnya ia membangun sebuah sikap yang merasa bahwa dia memang harus dihormati dan dia harus dihargai. Tak perlu dia harus kembali membalas itu. Atau mungkin ia tidak punya tata nilai etis, bahkan moral, tata nilai moral dalam hatinya. Juga mungkin pintu hatinya tertutup sehingga tidak mengenal nilai-nilai kebajikan dan nilai-nilai kearifan. Bisa saja ketika seseorang membuka pintu hatinya, ketika itu juga ia ingin memaknai dan menata apa artinya rasa syukur, terima kasih, rasa hormat dalam dirinya sendiri. Dan itu dirangkum dalam sikap rendah hati. Karena kalau orang memiliki rasa atau rendah hati, orang bilang orang rendah hati adalah manusia yang memiliki keagungan yang tersamar. Walaupun ia punya semuanya, ia memiliki prestasi akademik yang bagus, tapi kalau ia tidak rendah hati, semuanya habis. Karena ini menyangkut kualitas
kepribadian, kualitas marwah orang itu. Tapi kalau ia tidak memiliki kerendahan hati, maka orang katakan rabis, sampah. Dia tidak patut dihormati, dihargai. Jika orang itu mampu memaknai dan menata rasa syukur, rasa terima kasih dan rasa hormat dalam dirinya, maka ia akan mudah menjadi pribadi yang peduli, tanggap, dan mudah berbela rasa. Compassion. Kalau gitu kita coba berpaling pada kenyataan yang dialami Yesus ketika ia memulai misinya di dunia ini. Ketika ia mengawali karyanya, ia justru memulainya di kampung halamannya. Ia mengajar dengan penuh percaya diri, bahkan dikisahkan bahwa di dalam pengajarannya ia begitu piawai, begitu mantap mengutip apa yang dikatakan nabi-nabi besar, terutama Yesaya yang mengatakan bahwa roh Tuhan ada padaku sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan bagi orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang terbelenggu dan memberitahukan tahun rahmat Tuhan yang akan datang. Jadi singkatnya, di dalam pengajaran itu Yesus mengungkapkan peran kehadirannya di dunia ini untuk membawa kabar baik, pembebasan, penglihatan, dan tahun rahmat Tuhan yang memang sudah dijanjikan oleh para nabi, entah itu nabi kecil mulai dari Amos misalnya sampai nabi-nabi agung seperti Yeskiel, Yeremia misalnya. Yesus selalu menegaskan bahwa apa yang dikatakan Nabi Yesaya itu ya dirinya. Yang dikatakan nabi itu sebenarnya satu pernyataan yang sudah diungkapkan dari dulu, dan itu terbukti dalam dirinya. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus ini serta-merta spontan menimbulkan sikap keras, dan karena itu ia ditolak. Kita tahu dia kok. Bagaimana ia bisa mengklaim diri bahwa apa yang dikatakan Yesaya itu adalah tentang dirinya? Apa itu? Mengapa harus begitu? Bagi para pendengarnya, apa yang dikatakan Yesus itu adalah pelecehan atas kitab Taurat. Itu tidak benar. Yesus itu anak muda tanggung yang mengklaim dirinya bahwa ia adalah pemenuhan atas apa yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Mana mungkin? Tidak mungkin. Lagi pula mereka tahu siapa orang tuanya, siapa saudara-saudaranya. Karena itu resisten, tidak terima. Mereka menutup pintu hati untuk menerima ajaran baik yang datang dari Yesus. Lalu mereka mengenal juga bahwa orang tuanya itu bukan orang yang datang dari orang-orang hebat, orang-orang yang berpengaruh dalam masyarakat. Tapi Yosef adalah seorang migran, datang dari Bethlehem, datang ke Nazaret. Karena tukang, maka ia datang bertukang di situ untuk bisa memenuhi nafkahnya. Dia pendatang. Bapaknya aja pendatang kok, dari Bethlehem, datang cari makan di sini. Bagaimana kita mau percaya dia? Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita bisa membuat perandaian. Kira-kira apa perasaan Yesus saat ia ditolak? Apa kira-kira? Sudah pasti ia merasa sedih karena ia tidak dihargai. Kemudian ia merasa heran karena ia mengajarkan hal yang baik tapi tidak diterima. Sedih dan merasa heran. Nah, pertanyaan, apakah lalu Yesus putus asa? Yesus kecewa dan mengatakan, "Oh, ini awal yang membuat saya
membuat andaian bahwa kemungkinan saya tidak akan diterima di mana-mana kalau mengajar kayak gini. Apalagi mereka tahu bahwa saya ini umur masih muda dan tidak mungkin saya diterima. Yesus justru tidak tenggelam dalam emosionalitas yang mandul. Ya justru membangun suatu kesadaran untuk mengolah rasa kecewanya menjadi optimis dan berterus terang mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah di mana saja dia pergi. Jadi Yesus itu ternyata menghadapi tantangan itu tidak membuat dia merasa kecil hati, tetapi ia optimis. Kalau dalam bahasa psikologi, Yesus itu tidak mudah stres. Di dalam stres itu ada dua sifat, eustress dan distress. Yesus memilih yang eustress. Eustress artinya orang yang mampu mengolah stresnya menjadi baik untuk bisa berdampak pada orang lain. Misalnya daripada saya stres, mending saya keluar nyiram bunga supaya bunga itu subur, bagus, dan kemudian orang bisa menikmatinya. Daripada saya stres, mending saya karang lagu sehingga orang bisa menyanyikannya. Daripada saya stres, mending saya menulis puisi atau menulis tulisan-tulisan yang bagus sehingga bisa dibaca orang. Itu namanya eustress. Kalau orang yang tidak mengolah stresnya untuk bisa membawa dampak yang baik, itu distress. Karena itu begitu stres menimpa dia, ia langsung kolaps. Ia akan menutup pintu hatinya dan tidak mau lagi buat apa-apa. Yesus adalah manusia yang mampu mengolah perasaan sakit hatinya menjadi eustress. Karena itu ia berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa untuk mengajarkan nilai-nilai kerajaan Allah. Nilai-nilai kerajaan Allah itu nampak melalui kasih, cinta, kebaikan, keadilan, kebenaran, dan sebagainya. Yesus yakin bahwa setiap orang yang membuka pintu hatinya untuk menerima nilai-nilai yang baik akan menjadi manusia yang bernas, berbobot, karena memiliki tata nilai hidup dan tata nilai iman yang baik. Yesus tahu itu. Lalu kalau begitu, apa artinya membuka pintu hati dan menata iman? Apa artinya? Sebagaimana membuka pintu pikiran agar membiarkan ilmu pengetahuan memperkaya wawasan, sehingga kita bisa mampu menciptakan banyak hal di dalam hidup. Menciptakan peradaban, menciptakan kebudayaan, ini semua ini adalah hasil dari pikiran kita. Karena kita membuka pikiran, pintu pikiran untuk diisi dengan pengetahuan. Dan orang tidak cukup hanya mengetahui, tetapi berusaha untuk bertanya dan mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya sampai akhirnya menciptakan begitu banyak perkembangan teknologi dalam banyak hal. Misalnya penemuan-penemuan. Katakan saja yang menemukan HP, Martin Cooper. Yang menemukan laptop, Adam Washburn. Yang menemukan misalnya lipstick, orang-orang Babilonia. Kemudian yang bisanya menemukan parfum, Taputi misalnya, seorang wanita kuno. Itu karena membuka pintu hatinya, pintu pikirannya, maka ia bisa menerima banyak hal. Pikiran yang pintu hati, pintu pikiran, bila dibuka, orang akan mengetahui banyak nilai terakumulasi dalam pikirannya sehingga ia menjadi manusia kreatif. Manusia yang mampu memiliki cara berpikir dan merasa alternatif karena ia kaya nilai. Menghadapi persoalan, kalau orang yang tidak memiliki cara pandang dan cara rasa alternatif, dia cepat frustrasi, kecewa, dan akan marah-marah dan macam-macam lain. Tetapi orang yang memiliki cara pandang dan cara rasa alternatif akan mampu melihat
hikmah di balik semua apa yang ia alami. Karena itu ia tidak serta-merta mengutuk atau marah atau lalu mandek, mutung dan tidak buat apa-apa. Itu baru betul. Orang yang membuka pintu pikirannya, membiarkan nilai-nilai pengetahuan masuk, dia akan menjadi pribadi yang bernas, pribadi yang sanggup memiliki rasa dan pikiran alternatif. Begitu pula membuka pintu hati berarti membiarkan nilai-nilai iman, etika, moral memperkaya perkembangan hati nurani, sehingga kita mampu mempertimbangkan berbagai permasalahan yang selalu kita alami hidup sehari-hari dengan bijaksana. Membuka pintu hati untuk membiarkan tata nilai, etika, moral, dan spiritual. Mengapa etika? Hidup di zaman sekarang, tata etika perlu dimiliki oleh setiap orang supaya tahu menghargai orang, tahu berterima kasih, tahu memiliki kesantunan, tahu memiliki kesopanan. Tanpa tata etika yang benar di dalam diri seseorang, ia akan bersikap seperti bukan manusia. Maka etika, nilai etika perlu. Apalagi hidup di zaman sekarang ini, ketika semua hidup manusia modern itu didikte oleh perkembangan teknologi, terutama teknologi komunikasi, maka orang bisa saja tidak akan bersikap etis. Tidak akan. Otonomi diri terlalu tinggi dalam baginya, ia merasa dia hebat, maka ia mengalami kelemahan dalam etika dan sopan santun. Kemudian orang yang membuka pintu hatinya akan juga membiarkan tata nilai moral masuk dalam ini, sehingga ia mampu mempertimbangkan mana yang baik, mana yang jelek, mana yang bisa dipakai, mana yang tidak bisa dipakai. Moralitas itu menentukan marwah seseorang. Ia biar orang sederhana, biar orang yang tidak terlalu bagus, tetapi kalau ia memiliki moralitas hidup, moralitas kerja, moralitas pergaulan dan sebagainya, ia adalah pribadi yang bernas. Pribadi yang mampu menampilkan kehadiran Tuhan dalam dirinya. Karena setiap kita itu adalah impersona Christi. Kristus ada dalam diri kita, dan kalau bisa kemana-mana kehadiran kita mesti memancarkan kehadiran Kristus. Kehadiran kita mungkin secara fisik, ya memang seperti itu orang lihat. Tetapi Yesus bersemayam dalam diri kita karena kita mempunyai tata moral yang baik. Itu punya hubungan yang erat dengan tata nilai iman. Tata nilai iman itu kalau ada dalam diri seseorang, itu disebabkan karena orang sadar bahwa hidupnya itu bertuan, hidupnya itu termiliki, hidup ada yang punya. Jadi orang tidak akan serta-merta merusakkan hidupnya, karena ia harus mempertanggungjawabkan hidupnya kepada Dia yang mempunyai kehidupan kita. Orang yang menyadari bahwa hidupnya itu bertuan, ia justru akan sangat hati-hati di dalam menempatkan dirinya. Dan orang seperti itu akan mudah bersyukur dan berterima kasih dalam segala situasi hidupnya. Karena ia pikir bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan ia menghadapi berbagai macam persoalan atau warna hidup apapun, entah itu untung, malang, susah maupun senang. Ia yakin bahwa Tuhan membimbing dan menyertai. Semua pasti berawal dan akan berakhir apapun peristiwa dan pengalaman. Itu karena yakin akan penyertaan Tuhan dalam hidup. Menata iman juga sadar bahwa hidup kita ini senantiasa itu terbentang dimensi komplementer, bahwa Tuhan bekerja melalui Anda. Aku hebat karena engkau hebat karena saya.
Aku hebat karena seorang guru. Aku sembuh dari penyakit karena seorang dokter. Aku bisa mengelilingi dunia ini karena seorang pilot. Aku bisa kemana-mana karena seorang driver atau mungkin masinis yang saya tumpangi keretanya. Karena itu maka tidak punya alasan bagi kita untuk saling mengingkari peran di antara kita. Mulai dari kehidupan keluarga, masyarakat, kehidupan menggereja, ya kehidupan masyarakat yang luas. Semua terbentang peran komplementer. Aku ada supaya engkau berarti, dan engkau ada supaya aku berarti. Karena itu maka ketika orang menyadari bahwa aku hebat karena engkau, engkau hebat karena saya, orang akan memiliki kerendahan hati untuk saling mengandaikan satu sama lain. Bahkan kualitas kesombongan pun barangkali akan ditekan. Karena aku hebat karena engkau. Di dalam tatanan hidup, misalnya dalam keluarga. Di keluarga kita, atau kata saja kami di Sofirdillah, ada satpam, ada mereka yang di tukang cuci, mereka yang cuci, ada yang di dapur. Saya kira keluarga juga begitu. Ada pembantu, ada yang cuci, ada yang bersihkan, ada tukang taman, ada satpam dan sebagainya. Siapapun. Orang-orang ini, kehadiran mereka itu adalah kehadiran yang komplementer. Seorang satpam, dia mampu membagi kemampuannya dengan menjaga keamanan. Kalau dia tidak menjaga keamanan secara baik, atau dia membiarkan pencuri masuk atau penjahat masuk, maka seluruh isi rumah akan rusak. Seorang tukang taman, dia akan melakoni perannya secara baik sehingga taman keluarga atau taman biara atau apa baik. Tukang taman, apapun, seorang tukang cuci, perlakuan yang baik terhadap mereka itu merupakan satu ekspresi kerendahan hati kita untuk mengakui bahwa tanpa mereka rumah tangga saya atau biara tidak mungkin teratur atau rapi, maka tidak akan tersaji pada waktunya. Hanya karena mereka kami bisa. Nah, ini yang dikatakan dimensi komplementer. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku terkasih, biarkanlah nilai-nilai kerajaan surga yang kemudian kalau kita dalam arti tertentu nilai etika, moral, spiritual dan nilai-nilai kerajaan surga yang lain bermuara di sini. Buka pintu pikiran, buka hati agar kita mempunyai daya ayat atau bahasa komputer itu daya pindai, supaya bisa memindai nilai agar kita bisa mampu menjadi manusia yang kuat, yang mampu bertahan menghadapi tantangan-tantangan modernisme yang luar biasa ini. Bapak Ibu, di mana-mana saya selalu tekankan ini, bahwa kalau kita tidak memiliki tatanan nilai etika, moral, spiritual dan nilai-nilai kerajaan, cinta, kasih, kebenaran, kebaikan, kita akan tenggelam, didikte oleh pengaruh perkembangan zaman sekarang ini. Coba lihat misalnya HP. HP saja itu, di dalam HP sudah terangkum berbagai macam tawaran yang membuat kita setiap saat bisa tergoda. Bahasa kasarnya di HP ada surga dan neraka. Kalau kita tidak mempunyai daya saring nilai, baik dengan pikiran kritis dan pertimbangan hati nurani yang baik, maaf, kita akan didikte secara murah meriah dan hidup kita akan rusak. Saya suka tadi bacaan doa kaum muda tadi. Janji kemurnian, kemudian janji kesetiaan perkawinan. Itu semua menyebutkan nilai-nilai itu, pengaruh perkembangan zaman. Supaya tidak sampai menjadi orang yang orang yang mudah terpengaruh dengan arus zaman yang cenderung membuat kita bisa jatuh. Kalau ini tidak kuat, cara berpikir kritis dan pertimbangan hati nurani untuk bisa memindai mana yang baik yang kita pakai, maka kita bisa rusak. Mungkin orang-orang tua nggak apa-apa karena etika, moral, dan spiritual ditanamkan orang tua kepada kita masih kuat. Tapi anak-anak sekarang. Maka tadi siang saya
di Yakobus sana untuk orang-orang tua, saya bilang orang-orang tua kita semua ini bersyukur karena kita hidup di dua era 1900 dan era 2000. Nah, kita ini era 1900, kita adalah transmigran yang masuk di eranya kaum orang muda tahun 2000. Kita ini pendatang loh untuk mereka. Karena itu maka mereka punya ukuran, mereka punya takaran sendiri terhadap zaman mereka. Ya, kalau orang sosiolog mengatakan kita ini generasi baby boomer, lalu yang sekarang itu generasi Z, Gen Z. Beda sekali pola hidup, pola pergaulan, pola pikiran. Sehingga kalau kita sungguh-sungguh sebagai pendatang, jangan sampai kita menasehati mereka, melampaui mereka seakan-akan harus menarik kembali mereka untuk masuk di dunia kita. Oh, jangan harap. Di situ terjadi resistensi. Orang mengatakan, anak bilang, ya, kalian hidup di zaman kuno, kami sekarang modern. Jangan sakit hati. Karena itu maka orang tua zaman sekarang mesti mampu berselancar di dalam mengadaptasi diri dengan teknologi supaya jangan sampai diolok-olok oleh anak-anak muda ini. Anak-anak muda bilang, kamu pendatang, kamu transmigran, bagaimana kamu mau ajar kami? Kami sudah penduduk tetap di sini. Tahun 2000 itu mereka punya. Kita ini pendatang. Jadi jangan heran kalau diolok-olok atau dianggap kuno atau apa. Ya, karena itu maka paling penting adalah bagaimana kita memiliki, sekali lagi, memiliki tata nilai yang baik dalam batin maupun pikiran supaya kita bisa berbicara secara baik kepada mereka. Punya seni berkomunikasi sehingga mereka, anak-anak muda kita bisa mampu. Kan sekarang mudah sekali terpengaruh. Anak-anak bisa lompat keluar dari gereja, masuk ke sana kemari. Kemana-mana berselancar. Jadi kita orang tua sakit hati dan sebagainya. Jangan sakit hati. Senantiasa berikanlah tata nilai yang baik bagi anak-anak, terutama para cucu, agar mereka mampu menjadi generasi muda yang dapat berselancar di dalam modernisme seperti ini, tetapi tetap memiliki satu kesadaran yang dalam bahwa apapun pengaruh zaman ini, aku adalah manusia yang punya daya pikir dan daya nurani untuk kritisi dan menimbang semua secara baik. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih, terakhir saya mau katakan, jadilah orang yang tetap selalu membuka pintu hati dan berani menata iman dengan baik dan benar, sehingga tetap menjadi seorang beriman yang punya marwah, yang mampu menampilkan diri secara baik sehingga orang dapat melihat kehadiran Yesus di dalam kehadiran Anda. Mudah-mudahan demikian. Itu hanya bisa bertahan kalau kita sungguh mohon agar Tuhan berkenan meneguhkan harapan-harapan kita. Amin.